Saya mau merekonfirmasi bahwa keputusan dari Permen adalah pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah dan tapi tidak wajib untuk semua anak mengikuti ekskul tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle. Masih perkara ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ya atau EWPK. Ternyata Kemendikbud dan Kepala Badan Kurikulum memiliki daya tanggap yang tinggi, termasuk anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia juga tanggap. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Nadiem, betul-betul memberikan solusi, membedakan antara gerakan pramuka dengan kepramukaan. Dan pasti Permendikbud nomor 12 tahun 2024 akan direvisi. Setelah lihat keterangannya Pak Nadiem ini, yuk kita lihat keterangannya ya. Kita lihat. Nah, saya mau merekonfirmasi bahwa keputusan dari Permen adalah pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah dan tapi tidak wajib untuk semua anak mengikuti ekskul tersebut. Problemnya yang memang di situ. Harapan dan aspirasi saya pribadi sebagai menteri adalah apa yang bisa kerjasama antara kami dan Kuarnas untuk bisa memasukkan nilai-nilai kepramukaan ke dalam proyek profil Pancasila. Kelas di mata pelajaran tapi melakukan proyek-proyek. Nah ini nih yang menurut saya mungkin ada potensi. Ini hanya wacana, bukan janji, bukan komitmen. Tapi harapan saya diskusi dengan Kuarnas akan berlanjut. Dan saya juga setuju seperti Kang Dede tadi bilang bahwa harus ada harapan saya bisa mencapai suatu statement joint di mana kita bisa punya kemitraan yang lebih baik. Nah, dari yang disampaikan tadi, satu, pendidikan kepramukaan tidak terpisah menjadi ekstrakurikuler wajib, tetapi menjadi co-kurikuler. Artinya menjadi sesuatu yang memberikan dukungan besar terhadap ketercapaian pelaksanaan kurikulum 2024, terutama di P5, di Proyek Pelajar Pancasila. Nah, satu sisi ekstrakurikuler harus wajib disediakan oleh sekolah kepramukaan. Jadi kepramukaan adalah ekstrakurikuler yang wajib ada di setiap sekolah. Dan ternyata itu menjadi putusan rapat kerja DPR RI Komisi 10. Putusannya adalah satu, harus ada kerjasama atau agreement bersama antara Kuarnas dan Kemendikbud karena memang dua lembaga yang berbeda. Kerjasama ini perlu diingat bukan baru, dia harus memperbaiki kerjasama yang pernah dilakukan sekitar tahun 1976. Ya, kerjasama antara P&K, Dikdasmen P&K dengan Kuartir Nasional tentang gugus depan berada di sekolah. Kalau tidak salah itu tahun 1976. Kemudian pernah ada perjanjian Kemendikbud dengan Kuarnas itu terkait dengan satuan karya. Ya, Saka Widya Budaya Bakti, SWBB. Kemudian ada kerjasama Dirjen Dikti tahun 1982 tentang pengembangan pramuka di perguruan tinggi, sehingga sampai sekarang pramuka-pramuka ada di perguruan tinggi. Jadi yang pertama adalah harus ada perjanjian.
antara Kemendikbud dengan Kuarnas. Itu artinya aspek organisasi, aspek kelembagaan, aspek gerakan pramuka. Dari kerjasama itu, maka muncul acuan bahwa di sekolah ada gugus depan. Nah, yang kedua itu bahwa pendidikan gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan itu menjadi co-kurikuler, pendukung utama, supporting dalam rangka pembelajaran berbasis proyek, dalam rangka pembelajaran P5. Pendukungnya apa saja, daya dukungnya seperti apa saja, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, ya, diskusikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, gugus depan yang sudah ada di sekolah harus menjadi perhatian utama karena gugus depan itu nanti akan menguatkan ekstrakurikuler yang wajib ada di sekolah. Jadi, kuatkan gugus depan itu karena selama ini tidak sama, ada gugus depan yang bagus, ada ruang rapat pengurusnya, ada halamannya, ada seperti kantornya, seperti lembaga yang berada di sekolah itu. Ada halaman, ada tempat latihan, dan sebagainya. Tetapi ada gugus depan yang hanya satu ruang yang isinya gudang. Tempat tenda, tempat tongkat, pokoknya gudang. Tapi ada lagi yang gugus depan tidak ada apa-apanya, hanya papan nama. Dia hanya satu map miliknya pembina OSIS. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kemudian yang keempat itu perlu kekuatan. Nah, seperti ini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan kerjasama itu. Nah, yang keempat itu memasukkan dan mengintegrasikan ke dalam P5 dengan kegiatan kepramukaan. Jadi kegiatan ekstra yang wajib diadakan di sekolah itu harus diintegrasikan dengan pendidikan kepramukaan yang berada di P5. Ya. Nah, hasilnya adalah Komisi 10 DPR RI mendorong bukan menyarankan. Jadi lebih jauh dari menyarankan, ya, mendorong Kemendikbudristek Republik Indonesia untuk mengkaji kembali Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dengan menekankan agar gerakan pramuka menjadi kegiatan co-kurikuler, ya, co-kurikuler di satuan pendidikan dan mempertimbangkan beberapa poin berikut. Yang pertama, melakukan pendalaman dengan melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, yang kedua, mengadopsi pola-pola pendidikan gerakan pramuka ke dalam co-kurikuler. Yang ketiga, melakukan revitalisasi gugus depan di masing-masing satuan pendidikan. Yang keempat, memasukkan dan mengintegrasikan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan gerakan pramuka. Nah, itu hasil rapat kerja. Artinya Permendikbud akan direvisi. Dan nanti revisinya tentunya lebih kuat mengulas tentang pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran P5, serta kurikulum wajib yang harus disediakan di sekolah. Luar biasa, selamat Pak Nadiem Makarim, selamat Kemendikbud, selamat kepada anggota DPR Komisi 10 Republik Indonesia, luar biasa. Ternyata jarak seminggu langsung perubahan terjadi dan akan ada revisi kurikulum nomor 12 tahun 2024. Sampai di sini, salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.